channel. Dan spesial Monday gue bakalan ngebahas Monday couple. Siapa lagi kalau bukan Jung Hae In dan juga Kim Jisoo. Jadi spesial hari ini gue bakalan bahas momen Diova. Ini udah lama banget ya, dari tanggal 30 April dan gue baru bahas sekarang. Yang mungkin kangen asumsi ini ya, kangen momen Dioval ataupun ya penasaran tentang Dioval yang mungkin aja ada yang kelewat. Nah, bisa nonton deh ya. So, kita langsung aja mulai. Nah, yang pertama sebelum gue mulai, sebenarnya gue mau klarifikasi something. Jadi setelah acara Dioval kemarin, gue nemuin banyak banget yang ngomong kalau Jung Hae In datang ke Dioval itu diundang sama Kim Jisoo. Ini menurut aku penting banget untuk diluruskan. Karena kayak gue ngerasa kasihan aja sama Jung Hae In itu. Walaupun gue maksudnya suka banget Jung Hae In sama Jisoo, ya sekali lagi karena itu juga nggak masuk akal, dan menurut aku itu bisa menimbulkan sesuatu yang membuat orang berpikiran negatif. Jadi Hae In datang ke situ gara-gara diundang Jisoo, kayak nggak enak banget gitu, gue jujur dengarnya. Dan ya kita tahu nggak semua orang tahu tentang mereka berdua, jadi makin banyak lah yang kayak spekulasi. Jadi mungkin di sini sebelum itu gue mau luruskan dulu ya. Jadi gini, gue juga nggak ngomong kalian benar atau salah, mungkin kalian ngomong itu terlalu excited atau something sebagainya. Tapi yang perlu kita tahu, walaupun gue nggak bisa ngomong bahwa Jung Hae In adalah mus dari Dio karena gak ada pernyataan resmi dari Dio, tapi sebelum Jung Hae In kenal sama Jisoo dan ya sebelum mereka syuting di Snowdrop, Jung Hae In itu sudah beberapa kali kerjasama sama Dio, dan bahkan dia sempat diundang sama Dio untuk menghadiri Paris Fashion Week. Dan itu nggak semua idol aktris yang pernah kerjasama sama Dio bisa sampai di tahap diundang di Paris Fashion Week. Nah, dari sini kalian udah mulai tahu kan bahwa Jung Hae In itu emang punya koneksi Dio, dan sangat masuk akal dia diundang sama Dio, bukan Jisoo ya. Karena yang sebelum kemarin dia berangkat ke Hawaii, dia pemotretan sama Dio, jelas dia upload di feed Instagramnya, dan di situ hashtagnya Dio Summer. Dan hal itu juga pada hari yang sama Hwang Win-yeop juga ngupload hashtag yang sama dan juga pemotretan sama Dio. Dan Hwang Win-yeop ini juga datang ke Dioval. Hwang Win-yeop ini nggak kenal ya sama Jisoo, berarti Hwang Win-yeop sama Hae In bisa dibilang sama gitu, sama-sama ngepromosiin Dio. Walaupun gue sekali lagi nggak bisa berani ngomong kalau dia adalah mus karena belum ada pernyataan. Yang pasti pernyataan dari Dio, Jisoo merupakan global brand ambassador, bukan hanya untuk fashion tapi juga beauty. Jadi itu yang perlu garis bawahi gitu ya. Gue ngerasa ini hal yang sangat penting karena kayak gue bacanya astaga dan gue liatnya juga astaga gitu. Dan waktu mau ke Hawaii pun dan setelah pulang dari Hawaii, Hae In selalu bawa embel-embel Dior. Dan itu orang airport fashionnya tuh biasanya emang udah dipikir sematang mungkin dan biasanya untuk endorse juga, jadi nggak asal pakai biasanya. Apalagi di situ kemarin banyak wartawan dan sebagainya. Makanya Hae In dalam kondisi kakinya yang sakit pun masih nentang tas Dio itu. Jadi ini menurut aku penting sekali lagi. Jadi yang masih berpikir bahwa Hae In kesana diundang Jisoo, please itu undangan dari Dio ya. Ini gue kayak gemes banget gitu, kasihan sama Jung Hae In. Jung Hae In maksudnya banyak karya lainnya, jadi nggak punya alasan Dio nggak jadiin dia mus ataupun sering kerjasama sama Dio gitu lah ya. Itu yang perlu juga kita kasih tahu. Dan juga bukan berarti Jisoo global brand ambassador terus dia bebas masukin A, B, C, dan E, F, G, H
Dio itu perusahaan yang super gede, jadi nggak mungkin cuman ya kayak Jisoo dekat sama Haein terus tiba-tiba ya akhirnya Dio jadiin Haein pemotretan ini dan ini. Enggak ya, sekali lagi budaya Korea sama Indonesia itu beda, dan mereka no gimmick-gimmick, dan mereka emang terpilih karena kerja keras mereka. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau di Indonesia ya bang, ya mungkin yang sekitar Jisoo bakalan berimpact semua dan sebagainya, tapi di Korea itu beda gitu. Apalagi ini Dio, perusahaan gede, nggak mungkin cuman gosip ABCD akhirnya dia milih Haein gitu loh. Kalau gitu semua yang dekat sama siapapun akhirnya ya pilih. Ada rumor Jisoo sama ini, akhirnya dia juga nunjuk ini sebagai brand ambassador-nya. Enggak, terpilihnya Sehun pun nggak ada hubungan sama Jisoo, terpilihnya Jisoo pun nggak ada hubungannya sama Sehun, ya gitu. Kok gue gemes gitu. Next lagi nih, gue curhat dulu ya, karena menurut aku masalah Dio kemarin tuh bener-bener kayak tak. Setelah acaranya tuh banyak banget gue dengar rumor-rumor yang aneh. Yang kedua nih, yang gue kayaknya perlu banget gue lurusin, yaitu masalah Jisoo sama Suji. Ini asli, ampun, sampai sekarang pun gue lihat, astaga, gue yang fansnya Suji, gue yang fansnya Jisoo juga kayak dan gue sampai diam di 2 grup gara-gara perkara Dio ini. Ya maksudnya gini ya, secara fakta nih ya, Jisoo diumumin sama Dio sebagai Global Brand Ambassador Fashion dan Beauty, 2 ya, Global Brand Ambassador. Suji diumumin juga nih secara resmi sama Dio merupakan Host Brand Ambassador. Jadi Host Brand Ambassador ini sama aja sama dengan Brand Ambassador, garis miring ya. Terus kenapa? Gue tahu kalau kita ngefans banget sama seseorang pasti kita pingin idola kita yang teratas gitu. Tapi menurut gue kalau kita udah ngebandingin idola kita dengan orang lain, sama saja standar kita itu idol orang lain. Gini, kalau kalian bandingin Suji sama Jisoo, berarti standar kalian yang fans Jisoo nih, Suji. Nah, yang fans Suji nih standarnya adalah Jisoo. Gue kayak gak habis pikir gitu loh ya. Ini maksudnya mereka sama-sama brand ambassador ya, walaupun Jisoo global brand ambassador ya, ini tolong diakui. Dan 2 ya, beauty dan juga fashion. Dan Suji host brand ambassador. Kayak ya akuin aja faktanya, terus jangan dibanding-bandingin. Karena prestasi Suji itu nggak cuman di Dio, prestasi Jisoo pun juga bukan cuman perkara Dio gitu, masih banyak yang lain. Jadi stop jadiin Jisoo sebagai standar dan stop juga jadiin Suji sebagai standar. Terus kalian sibuk ngomper mereka berdua. Gue kayak nggak habis pikir, gemes gitu ya, kayak pusing mau kemana gitu. Bukan hanya kayak Jisoo sama Suji, ini bahkan gue sering banget ngeliat ada yang banding-bandingin Jisoo sama sesama member Blackpink. Itu yang lebih bikin sakit hati banget. Kayak gitu loh. Dan masalah Dio ini, jadi mereka ini satu tim ya, satu tim, jadi nggak bisa dibanding-bandingin. Dio nggak bakalan sukses sekarang tanpa Jisoo, dan Dio juga nggak bisa sukses sekarang tanpa Suji. Semuanya punya kayak impact buat Dio gitu. Secara Korea, kita tahu sebagaimana gede fans Korea dari Suji, dan Jisoo kuatnya di fans internasional. Walaupun di sini gue nggak bilang ya bahwa Suji nggak punya fans internasional dan juga Jisoo nggak punya fans Korea gitu. Nggak gitu ya, maksudnya gue ya, walaupun Suji cuma host brand ambassador, tapi gue kenal pertama kali Dio itu dari Suji. Jadi semua punya segmennya sendiri. Yang nggak terlalu kenal Jisoo bisa kenal dari Suji, yang nggak terlalu kenal Suji bisa kenal dari Jisoo. Sebenarnya kayak gitu. Kenapa harus diributkan Jisoo lebih unggul, Suji lebih unggul, dan kayak gitu loh. Dan sayang banget cuman masalah Dio, padahal Suji punya impact lain, Jisoo juga punya impact lain yang
beda, dan mereka di titik ini tentunya nggak semudah itu, dan kalian pasti juga ngefans sama mereka nggak semudah itu. Maksudnya ya kalian tahu perjuangan idol kalian masing-masing, nggak semudah itu dia sampai di titik ini gitu loh ya. Terlebih lagi nih yang mancing-mancing kalian nggak tahu ya, gue kepoin beberapa itu tuh semuanya akunnya di privat. Apakah kalian yakin yang ngomong Suji nggak pantas, Suji bukan ini, beneran fansnya Jisoo atau enggak? Dan yang jelek-jelekin Jisoo nih, apakah kalian yakin kalau itu fans Suji beneran atau enggak? Hah? Jangan sampai mereka cuman ngaku-ngaku cuman karena dia haters Jisoo, akhirnya ngaku-ngaku fansnya Suji. Dan yang hatersnya Suji nih akhirnya ngaku-ngaku fansnya Jisoo karena mereka tahu dua orang ini penggemarnya sama-sama gede gitu. Akhirnya mengcompare lah mereka berdua. Nah itu yang sebenarnya perlu kalian tahu dulu. Asal mula akhirnya perdebatan ini di mana gitu loh ya. Gitu. Kayak gitu loh ya. Gue sedih banget liatnya. Aduh sayang banget kalian memperdebatkan sesuatu yang cuman untuk membuktikan ini. Cukup kalian yang tahu Jisoo segede apa impactnya, dan cukup kalian tahu Suji segede apa impactnya. Kalian boleh share, tapi jangan langsung nyebut ini di atas ini di atas ini ya. Biarin orang yang nyimpulin sendiri gitu. Yang penting faktanya itu. Ya udah. Terus jangan cuman ngelihat Suji mentang-mentang cuman house brand ambassador, kalian lupa karya Suji yang lain, terus brand-brand yang kerja sama dia sama yang lain. Terus juga Jisoo, kalian mentang-mentang Jisoo terpilih sebagai global brand ambassador, terus cuman ngomong ya dia dari girl group terkenal. Ya kenapa kalau dia girl group terkenal gitu? Emang itu fakta. Dan semua member Blackpink kerja sama perusahaan-perusahaan gede gitu loh ya. Jadi ya udah itu fakta. Terus kenapa? Please stop bandingin ya. Kalau kalian udah memperbandingin idol kalian dengan idol orang lain, berarti standar kalian udah beda gitu. Ya. Padahal seharusnya yang jadi standar adalah idol kalian sendiri. Jadi udah ya, gue udah banyak banget ceramahnya ini. Gue cuma kayak kasihan sama kalian ya, capek-capek gitu berdebat. Oke, kita masuk ke Haesoo. Karena masih ngebahas masalah haters support haters, gue kayak nggak habis pikir. Gue nemuin beberapa alasan-alasan orang membenci Haein, terus mengatakan Haein nggak cocok sama Jisoo. Gue terang-terangan aja di sini ya, karena kita ngebahas Haesoo. Dan hal yang paling nggak masuk akal gue lihat adalah Haein aktor kelas B. Itu menurut gue lucu banget. Daripada kalian kayak ngomong gitu aja, mending kalian cari tahu dulu tentang Jung Hae-in baru ngomong gitu. Kalian juga belum pernah ngeliat kali ya playcard dari Jung Hae-in gitu. Dan orang pacaran juga bukan karena kayak ya kelas A, kelas B, terus ya mentang-mentang kelas A nggak bisa berteman sama kelas B. Kalian nggak tahu juga impact Jung Hae-in di Korea gimana, dan udah berapa brand yang kerja sama dia. Terus ngomong kayak gitu, kelas A, kelas B. Ini kita lanjut ya di video selanjutnya karena ini panjang banget kayaknya ya. Dan ya nanti kita bakal bahas interaksinya di Asumsi Diovali nih di part 2.